Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan saya, Hieronymus Erwin Indrawan. Pada kali ini, kita akan belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Kita sudah memasuki pertemuan keempat. Pada pertemuan kemarin, kita telah belajar HPP ya, sistem penentuan HPP, pesanan, metode pesanan. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem penentuan biaya pokok proses. Masih ingat kan bedanya ya antara pesanan dan proses, metode pesanan dan metode proses. Semoga nggak lupa ya. Oke, kita masuk slide pertama. Karena slide-nya cukup banyak ini, ada 24 slide. Kita kebut ya. Di sini sistem biaya pokok proses, yaitu sistem penentuan biaya pokok yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang serupa atau mempunyai aliran produksi yang terus menerus. Kalau kemarin kalau pesanan kan terputus-putus dan produknya sesuai dengan pesanan pelanggan. Ini karakteristiknya terus menerus. Kalau pesanan kemarin terputus-putus, kemudian kalau proses yang kedua produk standar, kalau pesanan itu sesuai spesifikasi pemesan ya kan. Ketiga, kalau proses itu untuk persediaan gudang, kalau pesanan itu untuk barang yang sudah dijual, pesanan yang sudah dijual. Oke, masih ingat ya tentu pesanan dan proses. Dan di sini perbedaannya ya, bisa kalian baca intinya yang tadi 3 itu ya. Ini tinggal pengembangannya. Nah, di sini ada yang kalian perlu menghitung harga pokok pesanan tertentu, jumlah produk pesanan yang bersangkutan. Kalau ini harga pokok periode dibagi jumlah produksi. Yang perbedaan yang selanjutnya adalah apa? Kalau kemarin biasanya kalau pesanan tidak ada produk dalam proses, jadi semuanya selesai. Sedangkan kalau metode proses ada produk dalam proses, artinya ada produk yang belum selesai. Oke, ini slide selanjutnya. PT ISA Remadi mengolah produk. Nah, ini contoh kasus secara massal melalui satu departemen produksi. Nah, ini proses berdasarkan satu departemen produksi, artinya line produksinya cuma ada satu line, masuk langsung selesai, jadi barang jadi. Biaya bahan baku BBB 5 juta, bahan penolong 7.500.000, tenaga kerja 11.250.000, overhead pabrik 16 juta. Nah, ini biaya overhead pabriknya dia ada ya. Kalau metode pesanan apa? Pakai dibebankan, biasanya persentase ya, kalau masih ingat. Nah, produk yang dihasilkan adalah 2000 kilo, produk dalam proses 500. Berarti inputnya berapa? 2500. Masuk 2500 kilo yang menjadi bahan produk jadi 2000 kilo, 500-nya barang dalam proses. Dan ini total biayanya. Nanti total biayanya ini ya 39 juta sekian, ini harus sama dengan yang 2500 kilo ini. Ntar 2000 ini nilainya berapa, 500 kilo ini nilainya berapa, dan nilai 2000 kilo ditambah 500 kilo harus sama dengan 39 juta 875 ribu. Jadi ini rupiahnya, ini kuantitinya ya. Kuantiti masuk harus sama dengan kuantiti keluar, biaya masuk harus sama dengan biaya keluar. Nah, ini selanjutnya data produksi dimasukkan ya. Nah, ini laporan biaya produksi. Masuk 2500 kilo ya dalam bentuk bahan baku. Kemudian outputnya adalah 2000 kilo bahan produk jadi, 500 kilo produk dalam proses belum jadi. Ini 2000 sudah jadi, 500 belum jadi. Totalnya 2500, sama totalnya 2500. Nah, ini yang biayanya 39.875.000 nih ya, rinciannya BBB sekian. Kemudian dikali unit ekuivalennya, dan ini hasilnya. Masih ingat kan unit ekuivalen rumusnya? Apa rumusnya? Produk jadi ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian.
Tadi tingkat penyelesaiannya ada di sebelahnya ya. Nah, ini kan bahan baku dan bahan penolong 100%, BTK 50%, 30%. Jadi nyari unit ekuivalennya, semoga masih ingat ya rumusnya, gampang ya, mudah diingat. Produk jadi ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Di halaman selanjutnya sudah ada hitungannya. Nah, ini. Jadi tadi total harga per unitnya berapa? 17.500 ya. Jadi total harga per unit, HP per unit, rumusnya adalah total biaya dibagi unit ekuivalen. Dan ini ada harga per unit masing-masing proses bahan baku, bahan penolong, di total menjadi harga produk jadi, yaitu produk 1 unit. Dan ini contohnya tadi 2000 kilo produk jadi, 2000 kilo produk jadi dikali harga pokok per unit sama dengan 35 juta. Nah, jadi nilai produk jadinya yang 2000 kilo ini adalah 35 juta, harga per unitnya 17.500. Nah, tadi yang produk dalam prosesnya 500 unit. Nah, ini 500 unit ya. 500 unit ya. Jadi biaya bahan baku harga per unitnya ya kan 2000 nih harga per unitnya, dikali produk dalam proses dikali tingkat penyelesaiannya, hasilnya 1 juta. Demikian juga dengan bahan penolong, BTK dan BOP. Ini 500 produk dalam proses, ini 2000, 3000, 5000, ini harga pokok per unitnya ya. Harga pokok per unit, lihat nih harga pokok per unitnya ya, sama 2357 ya. Nah, di sini juga 2357 ya. Dan yang ini 100%, 150 ini adalah tingkat penyelesaiannya. Jadi tingkat penyelesaian dikali produk dalam proses dikali harga per unit masing-masingnya ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian di total 4875. Nah, di total produk jadi ditambah produk dalam proses hasilnya 39875. Ini outputnya harus sama dengan inputnya. Ini 38975. Jadi input harus sama dengan output, cuman rupanya berbeda. Kalau tadi inputnya 39 juta ini dalam bentuk bahan baku dan lain-lain, outputnya sama total 39 juta, cuman ada produk jadi 35 juta, produk dalam proses 48775. Nah, ini perhitungan ekuivalennya ya. 2000 ini produk jadi ditambah 500 ini produk dalam proses, 100% tingkat penyelesaian, hasilnya 2500. Untuk BBB bahan penolong 2000 ini produk jadi, 500 ini produk dalam proses, 100% ini tingkat penyelesaiannya. Oke, masih ingat kan ya? Mudah diingat. Produk jadi ini 2000, produk dalam proses ini 500, persentase ini tingkat penyelesaiannya. Jurnalnya selanjutnya, ini produk dalam proses BDB BBB, nggak ada masalah ini ya, sama dengan pesanan. BDB biaya penolong, ini sama juga. Nah, bedanya di sini ya, kalau kemarin pada pesanan biaya bahan penolong dimasukkan dalam BOP ya, sedangkan pada proses ada sendiri menunya, BDB biaya bahan penolong, tapi dipisahkan dari bahan baku walaupun sama-sama bahan baku. Jadi BDB nya tambah 1. Kalau kemarin cuma pesanan cuma 3, 1 2 3, sekarang ada BDB biaya bahan penolong. BTK nya juga sama, nanti kalau ada biaya tenaga kerja tidak langsung, di sini ada lagi BDB nya ya. Jadi tidak digolongkan ke dalam BOP. Ingat, BDB BBB sama BDB biaya penolong, dari persediaan diambil dari persediaan, tenaga kerja sama gaji dan upah. Nah, perbedaan lagi yang kedua adalah BOP nya. Bila metode pesanan, BOP nya dari apa? Dari apa? Dari apa? BOP dibebankan. Sedangkan pada proses ini adalah berbagai ini adalah BOP sesungguhnya. Masih ingat ya berbagai rekening yang dikredit ini ya, ada biaya penyusutan dan lain-lain ya, biaya penyusutan mesin. Tentu biaya penyusutannya yang berhubungan dengan pabrik, bukan biaya penyusutan mobil marketing, bukan ya. Biaya penyusutannya adalah aktiva-aktiva yang berhubungan dengan proses produksi. Di sini juga ada gaji mandor dan lain-lain. Tergantung nanti produksi A
apa. Oke, jadi diingat lagi ya perbedaannya dengan proses. Pertama adalah biaya penolong di pesanan nggak ada, kemudian BOP-nya ya. Ini menggunakan BOP sesungguhnya. Kemudian produk jadi sama dengan produk dalam pesanan ya. Produk jadi tadi rekening BDB ditutup semua, tadi kan di debit. Nah, ini pindah ke kredit semua menjadi barang jadi. Nah, perbedaannya di nomor 6. Kalau pesanan nggak ada dia, produk dalam proses. Tapi kalau metode proses ada persediaan produk dalam proses akhir. Artinya ini barang belum jadi ya. Belum jadi, periode produksi sudah berakhir. Sudah di akhir bulan mau masuk ke bulan berikutnya, maka harus ditutup laporan ke keuangan. Jadi outputnya ada dua, produk jadi dan produk dalam proses. Sedangkan pesanan hanya produk jadi. Dan ini selanjutnya adalah metode harga pokok proses dua departemen ya. Kalau yang tadi awal itu satu departemen, kalau ini adalah sekarang dua departemen. Nah, tadi departemen A anggap aja tadi keluarnya langsung produk jadi. Nah, kalau dua proses berarti ada dua departemen. Ibaratnya ada dua line produksi. Misalnya kalau furnitur ya. Jadi line pertama, departemen pertama adalah perakitan. Oke, perakitan sampai dia berbentuk kan. Nah, departemen B-nya adalah finishing ya. Dia ngecat, ngerapiin, pelitur dan lain-lain. Akhirnya finishing. Departemen A perakitan, departemen B finishing. Dan ini sama kan. Kalau departemen A berarti asal bahan bakunya dari persediaan ya. Kemudian ini ada produk belum selesainya nih, outputnya ada produk belum selesai dan produk jadi. Mana produk jadinya? Nah, ini 30 kilo. Nah, kalau satu departemen produk jadinya ini langsung masuk ke gudang, tapi kalau dua departemen ini adalah merupakan input departemen selanjutnya 30.000 kilo ini ya. Nah, ini masuk merupakan inputnya. Nih di sini nih harusnya ini 30.000 dimasukkan dalam proses ya, 30.000 di departemen B. Nah, 30.000 itu menjadi barang jadi dan ditransfer ke gudang 24.000, sisanya 6.000 itu menjadi produk dalam proses. Nah, nanti kita agak ribetnya ngitungnya ya. Nah, jadi kan yang 3.000 ini sudah membawa biaya dari departemen A. Nah, nilainya berapa? Nah, ini nilainya ya. Nah, biaya ini sudah dibawa ke departemen B ya. Jadi di departemen B ini sudah ada biaya yang dibawa dari departemen A. Oke, slide selanjutnya perhitungan ekuivalennya masih sama ya. Produk jadi ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaiannya, masih sama ya antara untuk menghitung produk ekuivalen, tidak ada masalah ya. Produk jadi, produk dalam proses dikali persentase penyelesaian, dan ini adalah hasilnya. Ini unit ekuivalen ya, bukan rupiah nih, unit ekuivalen. Kemudian slide selanjutnya, nah ini dari departemen A ya. Nah, tadi masuknya 35.000, jadi produk jadi ditransfer jadi produk yang ditransfer ke departemen B 30.000. 5.000 nya masih tertinggal, produk dalam proses belum selesai. Outputnya aja sama 35.000, inputnya 35.000. Kemudian kita cari unit ekuivalennya dulu, masih ingat rumusnya, baru kita masukkan di sini. Kemudian total biaya dibagi unit ekuivalen, harganya biaya produksi. Nah, yang 15 harga per unitnya 15 ini 30.000 kuantitinya itu akan masuk ke departemen B ya, di departemen B. Produk dimasuk ke departemen D. Nih, produk sudah selesai dikali tadi HPP-nya totalnya 15. Nah, jadi pada saat proses awal sudah ada biaya 450.000. Nah, di departemen B-nya ditambah masih ada biaya konversi lagi. Oh, ini harga dalam prosesnya ya, yang tertinggal, yang ditransfer 450.000, yang produk dalam proses akhir departemen A 23.000. Nah, ini biaya produksi departemen B. Ini tadi inputnya 30.000, jadi produk jadi transfer ke gudang 24.000,
produk dalam prosesnya 6.000. Nah, sama kita cari juga unit ekuivalennya ya. Unit ekuivalennya sama tadi, produk jadinya berapa? 24.000 ya. 24.000 ditambah 6.000 dikali tingkat penyelesaian. Cari unit ekuivalen. Nah, ini adalah biaya konversinya. Jadi ada biaya tambahannya yang dari Rp15 di departemen B ditambahkan Rp10, Rp15. Nah, totalnya tambahannya 25 ya. 15 tambah 25, 15 harga pokok departemen A ditambah 25 departemen B. Nah, total harga pokoknya menjadi 40 rupiah. Ini jadi dikalikan dengan produk jadinya. Tadi produk jadinya berapa? 24.000. Nah, ini hitungannya ada di slide selanjutnya. Nah, produk jadi ditambah Rp40 harga pokok produksi 40 ini berasal dari 15 departemen A dan 25 departemen B. Kemudian cari unit ekuivalennya, ini 6.000 produk dalam proses. Nah, sama hasilnya harus sama, 1.125 ya. 1.125. Oke, perbedaannya hanya itu ya. Kalau di departemen yang cuma satu departemen, berarti inputnya adalah ngambil dari persediaan bahan baku ya nilainya. Sedangkan kalau dua departemen, inputnya departemen B adalah harga dari departemen A. Ini jurnalnya juga masih sama ya. Jurnalnya masih sama, tinggal di sini ditambahkan departemen A, ditambahkan departemen A, ditambahkan departemen A. Dan di keempatnya juga ini biasanya atasnya produk jadi. Nah, ini masih produk dalam proses tapi departemen B. Yang tadi kreditnya ini ditutup ya. Ditutup yang debitnya ini ya, departemen A, departemen A 3 ini pindah ke kredit dan ditutup ke akun baru BDB BBB departemen B. Nah, artinya yang di departemen A ini sudah dipindahkan ke departemen B. Nah, ini juga persediaan akhir departemen A-nya. Ini akan menjadi proses bahan baku awal departemen A saat memasuki awal produksi. Nah, ini jurnal departemen B-nya. Ini yang tadi sudah kita pindahkan kan. BDBA, BDB ditambahkan lagi ada biaya dimasukkan ke sini. Jadi tadi 450.000 kan. Nah, ini 450.000. Ini adalah input awalnya ya, jurnal input awalnya. Kemudian ini penambahannya BDB BTK B, BDB BOP B. Jadi BBB-nya ini diganti dengan BDB BBB departemen B. Nah, dari ini yang dari departemen B menjadi input. Kemudian ini produk jadinya ya bersama ya. Ini penutupan yang 360, 270 dan 4005. Menjadi bahan bakunya 960. Persediaan dalam prosesnya 165. Jadi ini adalah produk jadinya. Oke, itu saja untuk departemen proses ya. Jadi departemen prosesnya ada satu departemen dan ada dua departemen. Kalau satu departemen hampir sama dengan pesanan, bedanya tadi di BOP ya. Di BOP, kemudian dua departemen ini inputnya berasal dari output dari departemen satu. Dibaca baik-baik lagi ya, nanti diulang-ulang. Apabila masih kurang paham, kita diskusi lewat WA group ya, jangan malas untuk bertanya. Latihan soal kita bahas. Produk yang dihasilkan bersifat homogen. Homogen berarti apa? Satu ya, hanya sama semua, homogen. Merupakan ciri dari metode apa? Metode proses. Kalau pesanan kan custom sesuai dengan pelanggan. Bentuk produksi dari metode biaya pesanan adalah ini kebalikannya dari yang atas. Apa? Homogen, standar, heterogen, fleksibel, primer, heterogen. Adalah
fleksibel. Pesanan ya, berarti tergantung pemesanan ya. Kemudian nomor 3, dalam metode biaya pokok proses, kapan biaya produksi dikumpulkan? Kapan dikumpulkannya? Setiap akhir periode, setiap produksi, setiap satuan waktu, setiap pesanan, proses, setiap tahun, setiap produksi, setiap bulan, akhir periodenya per bulan. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku untuk departemen 1 adalah, oke, tadi jurnal untuk pemakaian bahan baku berarti BDB pada persediaan. Nomor 5, contoh industri yang menggunakan metode biaya pokok proses. Apa yang sama? Laundry, percetakan. Kalau percetakan pesanan ya, tukang jahit pesanan ya. Supermarket ini dagang, bukan produksi, berarti jawabannya adalah A, semen. Semen kan standar ya, satu campuran. Oke, ini pertemuan keempat. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila kalian masih kurang paham, silakan bertanya melalui WA Group. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu di pertemuan ke-5 minggu depan. Oke, tadi ada revisi sedikit ya. Nomor 3 ini setiap satuan waktu ya, tergantung perusahaan cut off-nya mau setiap bulan, mau setiap tahun. Kalau setiap tahun pasti kelamaan ya. Setiap bulan biasanya sih kalau Indonesia setiap bulan ya, tapi ini jawaban yang tepat adalah setiap satuan waktu. Oke, itu saja koreksinya. Terima kasih.